Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ragil Puji Widyastuti, salah satu mahasiswa PGSD di Untirta dengan NIM 222723448. Nah, kalian sendiri sudah tahu belum mengenai politis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa? Oke, yang pertama ada Pancasila sebagai hasil sepakatan politik bangsa. Jadi, Pancasila itu nggak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari proses yang panjang dan juga penuh perdebatan pada masa BPUPKI tahun 1945, waktu para tokoh bangsa membahas dasar negara yang pada saat itu Indonesia akan merdeka. Pada saat itu, terdapat perbedaan pendapat antara kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan juga kelompok kebangsaan. Masing-masing dari kelompok memiliki pandangan sendiri tentang bagaimana sebaiknya dasar negara ini dibentuk. Nah, di tengah perdebatan itu, sekarang muncul dengan pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Untuk pertama kalinya, beliau memperkenalkan istilah Pancasila. Pidato ini jadi titik awal lahirnya Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9. Tapi, waktu itu, rumusan sila pertama masih berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini menimbulkan perdebatan lagi karena dikhawatirkan bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia sendiri. Akhirnya, lewat musyawarah dan semangat persatuan pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan itu pun diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa Pancasila itu lahir dari semangat kompromi dan juga persatuan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Kedua, Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. Kalau dilihat dari sisi politik, Pancasila berfungsi sebagai ideologi politik bangsa Indonesia. Nah, menurut para ahli politik Miriam Budiarjo, ideologi politik itu semacam kumpulan nilai dan juga keyakinan yang jadi pedoman seorang atas kelompok dalam bersikap terhadap urusan politik. Pancasila juga memiliki peran yang sama. Nilai-nilainya bukan hanya sebagai hiasan, tapi juga benar-benar dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan politik di Indonesia. Contohnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini mengajarkan kita untuk menyelesaikan persoalan lewat musyawarah, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Lalu sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dasar kebijakan agar pembagian hasil pembangunan bisa lebih merata dan juga lebih adil. Jadi, melalui Pancasila, politik di Indonesia diarahkan supaya tetap berlandasan etika, moral, dan juga rasa kebangsaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar legitimasi politik. Sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila juga dijadikan sebagai legitimatis politik, yang artinya semua kebijakan dan juga keputusan pemerintah harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Walaupun dalam perjalanannya ada masa-masa tafsir Pancasila yang disalahgunakan, misalkan pada masa Orde Lama, Orde Baru, atau bahkan di era reformasi. Tapi posisi Pancasila tidak akan tergantikan, ia tetap menjadi dasar hukum tertinggi yang berarti sumber dari segala hukum di Indonesia. Jadi semua tindakan politik baik dari pemerintah maupun masyarakat seharusnya selalu berlandasan oleh nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sisi politik Pancasila itu: 1. Lahir dari sepakatan politik nasional. 2. Berfungsi sebagai ideologi politik terbuka. 3. Menjadi dasar legitimasi bagi seluruh kebijakan negara. Nah, teman-teman, Pancasila sendiri bukan hanya simbol, tapi juga arah dan juga pedoman bagi perjalanan politik bangsa Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.